Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Al-Alawiyah Nisyawati dengan NPM 213105319 dari Universitas Lampung Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pramuka, yaitu tentang pramuka siaga untuk melengkapi tugas pendidikan kepramukaan. Pengertian siaga. Nah, apa sih kata kira-kira siaga itu gitu? Nah, pengertian dari siaga, pramuka siaga. Siaga itu adalah anggota pramuka yang umurnya 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, pramuka siaga ini siaga berasal dari kata siap. Maksudnya adalah siap, yaitu diambil dari kata-kata ketika Indonesia ingin memperjuangkan kemerdekaannya melalui organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, jadi ambil kata siaga itu artinya siap untuk sebagai tonggak awal untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kelompok pramuka siaga ini memiliki dua kelompok, yaitu ada kelompok kecil dan juga ada kelompok besar. Nah, yang pertama yaitu kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu biasanya adalah dinamakan sebuah kelompok barung. Nah, kelompok barung ini anggotanya 5 sampai dengan 10 orang dengan ketuanya adalah pinrung. Apa coba pinrung? Pinrung merupakan pimpinan dari pimpinan dari barung yang biasanya dipilih oleh anggota-anggotanya gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya kelompok besar. Nah, kelompok besar ini adalah namanya perindukan. Sekitar orangnya yaitu sekitar 3 sampai 4 orang. Ketuanya adalah sulung, namun dia tidak memiliki singkatannya. Nah, kalau perindukan ini dia dipilihnya tidak secara anggota, tapi pemimpin dari perindukan ini dia dipilih oleh si pinrung tadi, seperti itu. Kode kehormatan pramuka siaga, yaitu ada 2. Yang pertama ada Dwi Satya. Apa itu Dwi Satya? Dwi Satya itu merupakan janji pramuka siaga. Yang kedua ada Dwi Dharma. Nah, Dwi Dharma ini merupakan seperti ketentuan moral anggota pramuka siaga. Ya, adalah tingkatan pramuka siaga. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu ada tingkatan pramuka siaga mula, ada siaga bantu, dan juga ada siaga tata. Nah, yang pertama yaitu tentang siaga mula. Namanya aja udah mula, berarti kan awal-awal gitu ya. Nah, artinya di dalam tingkatan pramuka mula ini dia mempelajari masih keterampilan dasar, masih dasar banget. Misalnya kayak warna bendera itu apa, merah dan putih, seperti itu. Dan masih diiring-iringin sama permainan-permainan gitu, karena kan masih dasar banget, masih awal banget untuk anak di umur di pramuka siaga ini. Kemudian yaitu tingkatan selanjutnya di dalam pramuka siaga, yaitu adalah tingkatan bantu. Nah, tingkatan bantu ini dia mulai nih terbiasa untuk membantu pekerjaan tertentu gitu. Misalnya kita mulai kasih pengetahuan mereka tentang mengetahui 4 arah mata angin, terus tuh ini jam berapa gitu, terus tuh mulai belajar PBB dasar juga. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya pramuka siaga tata. Nah, ketika dia sudah sampai tingkatan pramuka siaga tata ini, dia sudah mulai diberi tanggung jawab, sudah mulai diberi amanat. Nah, jadi ketika sudah diberikan amanat, contohnya dia bisa melaksanakan pembukaan dan penutupan upacara bendera. Udah tahu bendera itu gimana, apa-apa, terus tuh dasar-dasarnya seperti itu. Kemudian juga udah tahu lagu Indonesia Raya. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu tanda kecakapan umum. Nah, tanda kecakapan umum ini diibaratkan gitu ya, seperti pohon kelapa, seperti sesuatu yang memancungkan kepada pohon kelapa. Nah, jadi maksudnya itu gimana gitu, dan kelopak-kelopak itu dimiringkan untuk sebagai tunas yang baru gitu. Maksudnya adanya keterkaitan antara si anggota pramuka siaga ini dengan keluarga, dengan orang tuanya gitu. Dan ibaratkan kelopak yang mekar itu ibaratkan tunas-tunas bangsa, penerus bangsa yang bersinar gitu, yang penerus bangsa yang baik, yang bagus gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya TKK. Kalau tadi kan
TKU. Kalau ini adalah TKK. Nah, dia ini merupakan tanda kecakapan khusus. Nah, kalau tanda kecakapan khusus ini dia lebih ke minat bakatnya, Dan dia juga terbagi menjadi 3, yaitu ada tingkatan-tingkatannya kan. Ada purwa, ada madya, dan juga ada utama, seperti itu. Misalnya ada di bidang seni kesenian, maka masuk ke bidang kesenian. Ada bidang kesehatan, ada kesehatan. Di bidang kerohanian gitu. Nanti ada pembagiannya. Jadi di pramuka tidak hanya sebagai PBB saja, tapi melainkan bisa sebagai menyalurkan minat bakat kita, kemampuan bakat kita di mana gitu. Yang kelima yaitu ada namanya itu kegiatan pramuka siaga. Nah, tingkatan pramuka siaga ini tempat pertemuannya suatu anggota pramuka siaga dengan pemimpinnya gitu ya, pembina-pembinanya gitu dalam satu tempat itu. Nah, itu biasanya disebut dengan pesta siaga. Nah, di pesta siaga ini biasanya mereka minap gitu, tapi beda ya sama minap yang kalau pramuka yang lebih tinggi tingkatannya misalnya minap. Tapi dia ini hanya dari pagi sampai sore aja, nggak nyampe satu hari itu minap semalam itu enggak gitu, tapi cuman dari pagi sampai sore aja. Nah, banyak banget juga kegiatan di pesta siaga ini, karena kan pesta siaga itu anggota pramuka siaga itu masih anak-anak, berarti masih umum juga untuk kegiatan-kegiatannya. Seperti misalnya banyak banget ya, kayak misalnya ya pastinya kayak pasar siaga. Jadi mereka itu yang berperan mereka sendiri gitu. Jadi mereka sendiri ada dharma wisata, terus tuh ada permainan-permainan ya kan, karena masih anak-anak juga dengan permainan yang di dalam itu memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar seperti itu. Seperti ada juga bazar, kemudian ada pentas seni, jadi mereka menampilkan bakat-bakat mereka gitu. Kemudian juga ada karnaval. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan pramuka siaga gitu, yang namanya disebut dengan pesta siaga. Yang keenam yaitu ada namanya upacara pembukaan dan penutup perindukan. Nah, jadi upacara perindukan ini kita wajib tahu ya, wajib paham gimana cara-caranya. Nah, karena kita kan sebagai calon guru jadi harus mengerti jadi awal sampai akhirnya. Nah, sebenarnya dalam hampir sama, hanya sedikit hampir sama di dalam upacara pembukaan dan penutup di upacara perindukan ini. Cuman ada beberapa yang membedakan, yaitu seperti Dwi Dharma dan juga Pancasilanya. Nah, jadi kalau misalnya di awal mungkin digunakan gitu kan Pancasila dan Dwi Dharmanya, namun ketika penutup biasanya tidak digunakan. Dan kemudian tuh biasanya kan kalau di pramuka itu, pramuka siaga masih tergolong anak-anak. Jadi sebutan pembina-pembinanya itu juga masih kayak ibunya mereka, orang tua mereka sendiri gitu, seperti keluarganya sendiri. Kayak misalnya pembinanya untuk panggilan ayahnya itu biasanya dipanggil dengan Yunda. Terus kalau untuk ibunya biasanya dipanggil dengan Bunda. Atau mungkin ada pendamping-pendampingnya yaitu Pak Ci dan juga Bici gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.